Karena di sekolah kita selain mengembangkan skill dan pengetahuan umum ataupun ilmu kejuruan, kita juga mengembangkan bakat yang dipunyai oleh siswa-siswi SMK Penerbangan. Bisa melalui ekstra-ekstra yang ada di SMK Betul. juga ya? Kalau bahasa umumnya apa ya? Kalau bahasa umumnya mungkin LDK. LDK. Oh iya, LDK. Latihan dasar kepemimpinan. Jadi beliau itu adalah Suhoki. Suhoki. Ada tahu nggak? Nggak ada yang Nggak tahu. tahu. Siapa tuh? Jadi Suhoki itu merupakan Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Jadi apapun usaha kita hari ini lakukan dengan maksimal. Urusan hasil biar Tuhan yang menjalankan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. First time bersama kita, aku Dimas. Dan aku Reisha, selamat datang di Halo Skapenta. Hari ini kita kedatangan tamu spesial ya, Re. Kira-kira siapa sih, Dim? Pasti penasaran ya? Langsung saja kita sambut bintang tamu kita, Kak Faiz dan Kak Aurel. Oke. Selamat sore, Kak. Selamat sore, Kak. Selamat sore. Silakan dulu, Kak. Terima kasih. Oke, sobat-sobat Skapenta di rumah, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Siapa nih, Re? Nah, kita udah kedatangan dari Kak OSIS yang keren-keren banget nih. Boleh langsung kenal aja dari Kak Aurel. Oke, halo Sobat Skapenta, kenalin nama kakak Aurelia Kusuma, biasa dipanggil Aurel. Kakak berasal dari kota Semarang dan kakak dari kelas 12 Airframe Powerplant 1. Oke, sekarang boleh perkenal dong Kak Faiz. Halo semuanya, nama kakak Faiz Rafial Cesar. Kakak berasal dari kelas 12 Airframe Powerplant 2. Kakak berasal dari Kalimantan Timur. Wih, jauh banget. Jauh nih. banget ya dari Kalimantan Timur. Ada yang dari Semarang, ada yang dari Kalimantan Timur. Oke, yang dari jauh dulu deh. Kak Faiz kenapa sih jauh-jauh dari Kalimantan Timur datang ke Jogja buat sekolah di penerbangan? Boleh dijelasin nggak? Alasan kakak memilih SMK Penerbangan mungkin karena relasi yang dibangun SMK dengan beberapa instansi yang mungkin nanti sekiranya setelah kakak lulus, kakak bisa melanjutkan ke instansi tersebut. Oke, kalau untuk Kak Aurel? Kalau untuk kakak sendiri, alasan kakak bergabung dengan SMK Penerbangan ini karena di sekolah kita selain mengembangkan skill dan pengetahuan umum ataupun ilmu kejuruan, kita juga mengembangkan bakat yang dipunyai oleh siswa-siswi SMK Penerbangan. Bisa melalui ekstra-ekstra yang ada di SMK juga ya. Betul, tentunya. betul. Oke. Nah, selama kakak-kakak sekolah di SMK Penerbangan nih, kira-kira hal apa yang paling berkesan menurut kakak? Jadi, hal yang paling berkesan untuk kakak selama sekolah di SMK Penerbangan itu adalah saat kakak menjalankan PKL. Boleh diceritain sedikit nih Kak, kira-kira apa yang paling berkesan saat Di PKL itu? skill dulu ya. Iya. Jadi, saat PKL itu kita melakukan kerja. The real kita tuh kerja, terjun ke dunia pekerjaan itu. Jadi, kita punya pandangan nih. Saat kita lulus nanti kira-kira waktu kita bekerja tuh kita bagaimana kita Iya, bekerjanya betul, gitu. Kalau Kak Faiz sendiri gimana nih? Kalau dari kakak sendiri kayaknya nggak jauh beda dari Kak Aurel ya, karena kesempatan yang paling kakak tunggu itu kalau selama sekolah di sini saat PKL ya. Dan alhamdulillahnya kakak dapat PKL di tempat yang kakak inginkan. Oke, ngomong-ngomong tentang PKL nih Kak. Setelah lulus kakak itu mau kemana sih? Cita-cita kakak deh kayak gimana? Oke. Jadi kakak ingin menjadi seorang teknisi yang handal. Oke, teknisi yang Keren banget handal, ya, keren banget. teknisi. Ngomong-ngomong teknisi itu mungkin kan banyak ya, teknisi mobil, teknisi pesawat, teknisi kapal. Nah, kakak sebenarnya mau masuk di teknisi yang mana sih?
teknisi pesawat dong, Teknisi karena pesawat. kita memang basicnya SMK Di penerbangan. Betul Oke. banget. Kalau Kak Faiz, gimana? Boleh diceritain dong? Kalau nanti lanjutnya mau kemana, ada salah satu instansi yang sudah memang kakak incar dari awal. Oke, instansi. Selanjutnya gimana sih Kak? Kakak nggak berani yang ngomongnya dari Iya. sekarang, maksudnya kalau nanti mau lanjutnya kemana, tapi kakak udah mulai nyiapin dari sekarang, nanti gimana untuk kakak selanjutnya. Oke. Selanjutnya. Nah kalau boleh tahu nih kakaknya ini kan OSIS ya, di OSIS tuh menjabatnya sebagai apa nih kakak? Siapa dulu nih? Dari Kak Aurel dulu, boleh? Oke, jadi kakak di OSIS ini menjabat sebagai OSIS tata tertib. Oke, tata tertib. Di tata tertib semuanya pasti pakai ban lengan kayak gitu ya Kak? Iya. Nah kalau boleh tahu tata tertib ini tugasnya apa ya kak kalau di OSIS? Jadi tata tertib ini dalam OSIS itu tugasnya untuk menertibkan dan mendisiplinkan siswa-siswi SMK penerbangan. Keren banget keren ya kalau banget di nih. tatip. Kalau Kak Faiz, Kalau kakak sendiri, jabatan yang kakak dapat di OSIS adalah Komandan PP. oke di Komandan PP. Kalau boleh tahu Komandan PP itu ngapain aja sih Kak? Tugas utama kakak itu membantu pembina menjalankan tugas dan mengkoordinasi teman-teman rekan-rekan OSIS yang lain dan siswa-siswa SMK penerbangan. Wih keren banget nih kakak-kakak di sini. Kalau boleh tahu nih Kak, hal yang paling berkesan menurut kakak selama menjabat jadi OSIS apa tuh? Mulai dari Kak Faiz boleh atau Kak Aurel? Kak Aurel. Kalau dari kakak sendiri, yang pertama mungkin kakak dapat pengalaman baru. Yang kedua, kakak bisa bertemu banyak orang, yang dimana dengan bertemu banyak orang itu bisa mendapatkan pengalaman juga. Jadi dua hal tersebut berkaitan. Oh berkaitan ya. Untuk nanti kedepannya juga ya kak pasti Iya. bakal berguna. Nah kalau kak Aurel sendiri gimana kak? Oke, jadi hal yang paling berkesan saat kakak berada di OSIS itu saat pelaksanaan Diksar atau pendidikan dasar. Kalau bahasa umumnya apa ya? Kalau bahasa umumnya mungkin LDK LDK. mungkin. Oh iya, LDK. Latihan Latihan dasar dasar kepemimpinan. Kepemimpinan. Oke. Nah, itu saat pelaksanaan Diksar itu adalah hal yang paling berkesan sih untuk kakak, karena memang seru banget kita di sana dilatih. Iya. Karena menjadi OSIS itu kan kita harus punya mental yang kuat, fisik yang kokoh. Jadi kita benar-benar dilatih supaya bisa menjadi OSIS, OSIS yang baik gitu. Oke. Menjadi pemimpin yang baik lah ya Kak. Oke. Apa sih yang membuat kakak tertarik menjadi OSIS? Mulai Hal dari yang Kak Faiz. membuat Oke. kakak tertarik, yang pertama adalah pengalaman baru. Oke, pengalaman baru. Yang kedua, bertemu orang baru. Nanti setelah kakak bisa banyak bertemu dengan orang baru, kakak bisa dapat pengalaman baru juga yang nanti mungkin kedepannya bisa mengasah soft skill kakak sendiri. Oke, mengasah lah ya, mengasah skill kakak sendiri. Nah kalau kak Aurel gimana nih? Kalau dari kakak sendiri, kenapa kakak berminat masuk OSIS itu karena di OSIS kita bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman yang gak bisa didapetin semua orang. Oke, betul sekali. Dari segi kepemimpinan, mengambil keputusan, lalu ada work under pressure, itu tuh biar kita tuh nggak kaget saat nanti di dunia pekerjaan. Apalagi sekarang kita udah masuk ke revolusi industri 4.0, di mana teknologi itu akan menguasai dunia. Kita sebagai manusia tidak bisa hanya menjadi agent of change, tapi kita juga harus bisa menjadi director of change. Director of Change. Oke. Di mana kita itu menjadi direktur dalam perubahan itu sendiri. Kita juga intinya masuk dalam berkaitan perubahan itu Ya, nanti perubahan ya. nanti. Iya, Iya, oke. sehingga kita tidak mati dimakan oleh teknologi zaman. Iya, oke, teknologi. Dan caranya itu gimana? Ya dengan tadi itu, dengan skill kepemimpinan, skill berkomunikasi, ada juga kerja tim yang solid. Oke.
Tuh, dan Gitu, itu Kak. bisa didapetin di OSIS. Betul sekali. Nah, ini Kak untuk adik-adik juniornya nanti ketika ingin bergabung menjadi OSIS, kira-kira hal apa yang perlu dipersiapin nih Kak? Kak Raffi dulu mungkin? Kalau dari kakak sendiri mungkin yang pertama yang harus disiapkan untuk adik-adik adalah kedisiplinan. Karena di OSIS kita menekankan sangat disiplin. Untuk yang kedua, kakak mengajak adik-adik untuk attitude-nya lebih Tingkatkan lagi. Iya. Iya. Karena kan nanti di OSIS dinilai juga dari pembina. Oke. Mulai dari attitude, mental, habis itu apa lagi Kak? Kedisiplinan. Disiplinan. Wih. Banyak banget yang harus Dipersiapin ya untuk semua adik-adik yang mungkin nantinya akan bergabung di organisasi OSIS. Gitu. Nah, ini untuk kakak-kakaknya pasti punya nih ya sosok motivator. Nah, untuk kakak sendiri tuh sosok motivator bagi kakak tuh siapa? Ada salah satu orang yang kakak jadikan motivator. Siapa tuh Kak? Boleh di-spill gak sih? Boleh nggak ya? Boleh dong. Kasih tahu nih ke sobat Skapenta yang di rumah. Jadi beliau itu adalah Suhoki. Suhoki. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang Nggak tahu. 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 Siapa tuh? Jadi Suhoki itu merupakan aktivis yang ada pada zaman transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Beliau ikut andil dalam penurunan kekuasaan Orde Lama. Jadi kenapa sih kakak menjadikan beliau sebagai motivator? Karena yang pertama, beliau itu menginspirasi semangat perjuangan pemuda. Yang kedua, beliau itu pantang menyerah. Selanjutnya, beliau merupakan orang yang berani mengambil resiko. Dan alasan terakhir, ini adalah alasan utama kenapa kakak menjadikan beliau seorang motivator untuk kakak, itu karena beliau merupakan seseorang yang kritis. Keren banget ya sosok motivator yang dijadikan Kak Aurel ini sangat luar biasa Luar sekali. biasa banget. Nah, untuk Kalau Kak Faiz. Kalau kakak sih nggak ada sosok motivator yang benar-benar kakak kagumin. Mungkin kalau kakak sosok motivator buat kakak itu orang tua sendiri sih. Orang tua. Ya itu yang pasti motivator Jadi utama motivasi kita. setiap Utama. orang. Ya, untuk orang tua sendiri. Untuk orang tua itu ibu atau bapak? Kalau kakak mungkin ibu sih. Lebih ke ibu ya. Lebih Kak? ke ibu ya. Karena Karena itu yang ibu melahirkan tuh kita. pertama kali. Pertama kali kita diajarkan kan mungkin dari ibu juga. Iya, dari kita belajar berjalan sampai Belajar. kita tumbuh dewasa kayak gini kan Kak. Iya. Oke. Nah, kayaknya kita udah mau masuki segmen selanjutnya nih, Dim. Kira-kira segmen selanjutnya apa ya? Segmen selanjutnya. Kita kasih tahu nggak sih untuk segmen selanjutnya ini? Kita kasih tahu aja, pasti sobat Skapenta yang di rumah juga penasaran banget nih. Oke, untuk segmen selanjutnya kita akan ada umpan. Uji kemampuan. Oke. Oke. Sebutin nih, Dim, peraturan-peraturannya. Yang pertama, nggak boleh nyontek. Pasti ya. Siapa nih yang suka nyontek nih? Yang kedua, kita kasih waktu 5 detik. Jadi, kalau lebih dari 5 detik, kita udah diskualifikasi. Oke? Jadi nanti pertanyaannya disebutin aku atau Dimas, terus ada 2 opsi yang disebutkan. Oh ya, ada satu peraturan terakhir. Setiap pertanyaan kita akan beri 10 poin. Jadi totalnya adalah 100 poin. Oke. Udah siap Kak? Siap dong. Oke. Pertanyaan yang pertama. Hewan mamalia yang biasa disebut dengan paus pembunuh adalah A. Orca, B. Beluga. Silahkan. Yang B apa tadi? Beluga. Oke. Udah pada siap? Udah. 1, 2, 3. Paus orca. Bener Bener gak nggak sih, Dim? Paus Orca atau beluga nih? atau beluga? Mari kita kasih tahu. Jawaban yang benar adalah paus orca.
Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Hari Sumpah Pemuda diperingati pada tanggal A. 17 sampai 18 Oktober, B. 27 sampai 28 Oktober. Udah pada siap? Siap. Oke. 1, 2, 3. 27 sampai 28 Oktober. Nggak salah nih. Enggak dong. Yakin ya? Yakin. Yakin. Oke, kayaknya jiwa-jiwa pemudanya ada ya. Dan pasti. Kita kasih tahu. Jawaban yang benar adalah B. 27 sampai 20 Oktober. Pertanyaan yang selanjutnya, gunung tertinggi di Indonesia adalah A. Puncak Jayawijaya, B. Bromo. Oke, udah siap? Udah. Kita kasih hitungan ya. 1, 2, 3. Jaya Wijaya. Bukan Everest ya? Bukan dong. Itu dunia. Oke. Jawabannya benar adalah A. Gunung Jaya Wijaya. Ini nomor 4, pertanyaan matematika. Di sini pasti kakak-kakak kita juga bisa ya matematika ya. Suka. Suka. Nomor 4. 310 ditambah 50 dikali 0. Hasilnya adalah Oke, udah pada jawab semua ya? Sudah. Kita kasih hitungan. 1, 2, 3. 310. Wah, Kok sama sih? Contek-contekan ya? Sama dia semua dia ya? yang nyontek dong. Dia kali 310 atau 360 sih kalau kayak gini? 310 dong. 360 sih kayaknya. Kan 60 apa 310 ini? 360. 10. Kan di Coba deh. Iya. kali 0 dulu ya. Kan Oke, langsung kita kasih tahu jawabannya ya. Jawabannya Jawabannya adalah 310 ditambah 50 dikali 0 sama dengan 310. Oh, sama terus dari tadi. Oke, pertanyaan nomor 5. Silahkan, Ri. Mata uang Jerman adalah A. Euro, B. Rubel. A. Euro atau B. Rubel? Mikir, masih mikir. sih 4, 5. Aduh. Oke. ini nih. Semua udah siap? Dari Udah. Dika? Oke. 1, 2, 3. Oh, Nah, ini beda. ini beda. nih. Akhirnya beda. Kira-kira apa ya? Akhirnya Euro mata atau rubel uang ini? Jerman. Mata uang Jerman, rubel atau euro? Coba deh. Aku mau tanya, Kak. Jerman itu sebenarnya di mana sih? Di Eropa. Eropa. Dan Eropa Oke. kan menggunakan euro kan? Euro. Jawaban yang benar adalah euro. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong. Duh, ini pelajaran apa sih ya? Sejarah masuk gak sih? sejarah kayaknya masuk deh. Masuk Ya, ya, ini masuk. Kak Faiz suka bolos ya kalau Iya. pelajaran. Kelihatan banget. Dia mah tukang bolos. Oke, pertanyaan selanjutnya. Gaya angkat pesawat disebut dengan A. Drag, B. Lift. Ini kita udah masuk ke pertanyaan produktif. Airframe power plant ya Oke, jurusan. airframe forpen. Pasti semua pada bisa ini. 1, 2, 3. Lift. Drag apa lift ya? Lift dong. Gaya angkat. Gaya angkat lift. Atau drag? Kasih tahu aja sih Kasih tau aja ya. Gaya angkat pada pesawat terbang disebut B. Lift. Pertanyaan nomor 7. Silakan, Ri.
Bagian bidang kemudi yang mengendalikan naik atau turunnya pesawat adalah A. Rudder, B. Elevator. 1, 2, 3, 4, 5. Udah pada siap semua? Siap. Ya. Oke. 1, 2, 3. Elevator. Bener gak sih, Dim? Elevator. Bener dong. Bagian bidang kemudi yang mengendalikan naik atau turunnya pesawat adalah A. Rudder, B. Elevator. Kenapa kok kakak-kakak bisa jawabnya elevator? Karena elevator itu kan posisinya horizontal. Oh Sorry. iya, Eh, horizontal. horizontal. Sedangkan rudder itu posisinya vertikal. Vertikal. Sedangkan kalau mau naik nggak mungkin dong vertikal naik. Iya, Mike. Betul banget. Jawabannya Tapi jawaban yang bener apa sih, Dim? kayaknya jawabannya Kak Aurel ini memungkinkan banget ya. Jawabannya adalah B. Elevator. Kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, poinnya udah berapa? Ini udah masuk poin ke-8 ya ini. Kak Faiz poinnya 60 dan Kak Aurel 70. Bisa dikejar nih, ayo Bisa Kak, kejar masih dong. ada. Masih ada berapa pertanyaan lagi? Panas nih, panas 3 nih. poin 3 lagi. poin lagi. Bisa Kak Faiz kalah. 30 poin lagi. Pertanyaan ke-8. Pesawat dengan posisi sayap di tengah disebut dengan A. Mid wing, B. Low wing. Oke. Udah siap, Kak? Ya. Pesawat, coba kasih tunjuk dulu jawabannya. Mid wing. Pesawat dengan posisi sayap di tengah disebut dengan A. Mid wing, B. Low wing. Menurut kamu jawabannya apa sih, Re? Kalau menurut aku sih mid wing ya. Mid wing. Tapi bener apa salah sih, Dim, jawabannya? Jawabannya yang benar adalah mid wing. Kasih tepuk tangan dulu dong. Oke. Pertanyaan ke-9. Kegiatan di mana pesawat tidak memiliki gaya angkat disebut, langsung jawabannya aja nih Langsung Kak. jawabannya aja. Karena ini nggak ada A, B, C. Nggak ada A, nggak ada B-nya. Udah semua? Udah. Coba Re, kasih tahu yang benar yang mana. Nggak diliatin dulu nih. Oh, kasih tunjuk dulu dong. Stall. Bener nggak sih, Re? Ya, kok sama? Kok sama sih? Kira-kira jawaban yang bener nih Yang apa mana ya? Coba. Jawabannya adalah stall. Wih, bener banget jawabannya. Ini pertanyaan terakhir, Re. Ini untuk penentuan. Iya, penentuan. Oh, terakhir nih. Ini pertanyaan kalau mau dibilang susah juga, ya susah Ya, sih. ini harusnya ya, tahu harusnya tahu sih sih. pertanyaan Kalau nggak ini. tahu nanti juga gitu ya. Coba kasih tahu, Re. Pertanyaannya. Pertanyaan yang terakhir nih ya sebagai penentunya. Penentuannya Pasti susah ya. susah banget. Siapa nama Bapak Kepala Sekolah yang sekarang? Oke, coba kasih tahu. A. Kalau Ada. nama oke. panjangnya? Nama Atau iya, pendek? nama Ada panjangnya opsi. ada Ada opsinya, ada opsinya. Oke. Opsi yang pertama Rizky Haryadi SEMM. Opsi kedua Rizky Ardiadi SEMM. Herdiadi SEMM atau Ardiadi SEMM. Kira-kira yang mana nih? Harusnya tahu dong nama Bapak Kepala Sekolah kita yang sekarang. Harusnya tahu ini. Udah semua? Udah. Oke. Udah pada yakin belum? Gimana Yakin. ya? Ulangi dulu ya. Yang pertama, opsi pertama Ya, kita ulangi dulu. Rizky Haryadi SEMM. Haryadi Haryadi, SEMM. SEMM. Yang kedua Rizky Ardiadi SEMM. Oh, Haryadi. Ya, yang Haryadi. pertama Haryadi. SEMM Wah, atau curang nih, nggak boleh dong. Bapak Haryadi, Rizky Haryadi.
Ardiadi. Nggak boleh nanya dong. SEM. Nggak boleh Nggak tanya boleh dong. contek-contekan dong Nggak ini. boleh. Wait. Siapa ya? Nama kepala bapak. Kira-kira Iya. sobat Skapenta yang di rumah Iya. penasaran juga nggak sih? Siapa nama bapak kepala sekolah kita yang sekarang? Yang tahu jawabannya bisa tulis di kolom komentar. Betul banget. Ya. Oke, udah siap Kak? Udah dong. Udah. Oke. 1, Satu, 2, 3. 3. Ardiadi atau Ini beda ya. Ini beda ya? dua-duanya. Ini yang bener Aduh, mana kira Kak? yang bener siapa ya? Ardiadi atau Ardiadi? Kira-kira yang bener siapa sih dia? Wah, Siapa ya? Wah, ini kalau salah. Salah ya. Bahaya juga sih. siapa ya yang bener? Kasih tahu gak Kasih dia? tahu nggak sih? Tadi coba tunjukin dong jawabannya Kak. Aduh. Ardiadi atau Hardiadi? Oke. Aduh, ini penentuan ya. Gak bisa dong ini. Iya. Ini kira-kira ya siapa yang siapa jadi yang- pemenangnya nih ya? Oke. Poin terbanyaknya. Siapa ya? Ayo tunjuk dong. ya. Kasih tunjuk ya. Pasti deg-degan Jawabannya adalah jeng 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 jeng. Dimas Ya. makin bikin penasaran aja sih. Jawabannya adalah B. Bapak Rizky Ardiadi. SEMM. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Jadi ini poinnya berapa sih Dim ini? Poinnya kayaknya seri deh. Atau Aduh, kita, kita kasih tambahan aja. bikin pertanyaan lagi? Oke. Re, boleh kasih dong pertanyaan, pertanyaan iya, terakhir satu ya. Pertanyaan terakhir. Kita kasih satu pertanyaan terakhir untuk penentuan ya. Oke. A few moments later. Mata uang negara Jepang disebut, langsung jawabannya aja nih Kak. Langsung jawabannya aja kak. Oke, udah siap? Siap. Mari Satu. kita kasih tunjuk ya. 1, 2, 3. Mata uang negara Jerman. Won. Bukan, Atau negara yen. Jepang. Jepang ya? Iya. Bentar, yang itu Jepang atau Korea ya? Korea apa Jepang ya? Kira-kira siapa nih yang Kira-kira benar? Waduh. Iya. Mata uang negara Jepang itu apa? Mata uang negara Korea itu Korea. apa? Kira-kira Jawabannya siapa apa sih? Langsung kasih tahu Langsung nggak? tahu aja ya. Mata uang negara Jepang Jepang disebut yen. 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 Tepuk tangan dulu. Jadi pemenangnya adalah Iya, kita kasih tahu totalnya adalah Kak Aurel adalah 100, Kak Dan- Faiz 90. Jadi pemenangnya adalah Kak Aurel. Kasih tepuk tangan dulu. Kita ngalah sama perempuan. Oh, gitu ya. Kita Coba iya, saya. ladies first ya, Kak. Iya. Nggak kerasa ya udah di penghujung acara? Ya kita udah melewati 2 segmen. Iya, 2 segmen. Seru banget ya segmen-segmen tadi. Iya, Kayak tentunya. kita Sebagai tanya-tanya. Iya. penutupnya nih untuk terakhir boleh nggak nih dari kakak-kakaknya menyampaikan kata-kata motivasi nih buat sobat Skapenta yang sedang menyaksikan? Boleh disampaikan mulai dari Kak Aurel? Oke, ini ceritanya kata-kata hari ini. Iya, gitu Iya, Kata-kata ya. hari zamannya ini. sekarang. Iya. Jadi ada kata-kata motivasi yang kakak ambil dari motivator kakak sendiri yaitu Suhoki. Kayak gini motivasinya. Kehidupan adalah soal keberanian. Menghadapi yang tanda tanya tanpa kita mengetahui, tanpa kita bisa menawar, terimalah dan hadapilah. Cukup berat ini Iya. motivasinya. Dalam banget ya kata-katanya ini. Oke, bisa banget ini kata-katanya Kak Aurel. Mungkin Bisa untuk Sobat memotivasi Skapenta yang di rumah, iya, sobat-sobat Skapenta semuanya. Iya, bisa memotivasi. Lanjut dari Kak Faiz. Kak Faiz. Kalau motivasi dari kakak ngambil kutipan dari Oprah Winfrey. Dia berkata, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Jadi, apapun usaha kita hari ini, lakukan dengan maksimal. Urusan hasil, biar Tuhan yang menjalankan. Oke, kata-katanya juga keren banget. Wih, nggak
kerasa udah selesai acaranya. Nah, Kita tutup sebagai- aja kali ya ini acaranya. Oke. Makasih banget ya Kak Aurel sama Kak Faiz udah mau datang di acara kita. Keren banget Keren banget acaranya ya. loh. Semoga lancar ya terus acaranya. Amin. Nanti Amin. kedepannya Kita pasti kedepannya, akan iya. berkembang lebih baik lagi. Amin. Sudah saatnya saya Reisha. Saya Dimas. Kita pamit undur diri. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Mari mengangkasa. Bye.